Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan kita di mana pagi yang indah ini sekali lagi kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Yang ada di rumah, yang ada di gereja, yang ada di mana-mana saat ini, kita percaya kasih Tuhan sentiasa ada, sentiasa baru di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat, pujian, syukur kami kembalikan kepada Engkau pagi ini Tuhan, di mana kesempatan yang indah kami dapat melihat, kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, urapi kami agar kami dapat memahami apa yang Engkau firmankan, apa yang Engkau katakan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini kita bersyukur di mana kita dapat melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Dalam pembacaan firman Tuhan ini, saya senang sekali mengajak kita melihat di dalam kehidupan kita, mengapa iman bertumbuh saat mendengar kebenaran firman Tuhan. Iman dan kebenaran firman Tuhan seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dikaitkan demikian karena ada ikatan yang kuat antara iman dan kebenaran firman Tuhan. Ikatan yang dimaksudkan yaitu yang pertama, iman dan kebenaran firman Tuhan sama-sama berasal dari Tuhan. Yang kedua, iman dan kebenaran firman Tuhan mempunyai peranan dan fungsi yang sama di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, iman dan kebenaran firman Tuhan menjadi jaminan yang pasti bagi hidup kita pada masa ini dan masa yang akan datang. Untuk menggambarkan kesamaan yang kuat antara iman dan kebenaran firman Tuhan serta peranannya di dalam hidup kita, saya ingin memberikan kita satu analogi di mana di dalam setiap kehidupan kita dapat melihat satu analogi yang selalu kita pakai, yang selalu kita lihat. Kita tentu sudah pernah melihat paku, kan? Nah, benda yang terbuat dari besi, yang ujungnya tajam. Salah satu kegunaan paku adalah untuk memasang dan menggantungkan sesuatu benda di dinding, selain daripada atap. Nah, ukuran paku bermacam-macam. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sangat besar. Tergantung kepada paku yang kita ada. Nah, di sini paku ibarat iman, di dalam kehidupan kita. Sedangkan dinding itu ibarat Tuhan, Sedangkan benda yang kita gantung ibarat masalah kita di dalam kehidupan kita. Nah, semakin berat beban yang dipasang atau yang digantung, maka kita akan memerlukan paku yang lebih besar, dan tentu paku itu harus tertanam ke dalam dinding, baru dia akan kuat. Nah, dalam kehidupan kita pun
demikian. Masalah boleh datang, tetapi janganlah kita memilih paku yang salah. Jangan sampai kita memiliki iman yang kecil atau iman jasmani saja yang tergantung pada situasi dan keadaan kita, yang hanya percaya kepada Tuhan ketika keadaan kita baik-baik saja, ya, di dalam kehidupan kita. Apabila kita memiliki iman jasmani, tentu kita tidak akan kuat menanggung beban masalah hidup kita, dan tidak dapat melekat kuat di hadapan Tuhan. Namun, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebaliknya, ketika kita memiliki iman rohani yang besar, kita akan melekat erat dengan Tuhan dan kita akan kuat menghadapi masalah apapun yang datang di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin mempunyai iman rohani yang besar, bukan iman secara jasmani, maka kita harus menyadari bahwa iman timbul dari firman Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tidak cukup hanya firman yang dibaca sahaja, karena firman yang hanya diterima secara jasmani, ya, tidak dapat menimbulkan iman rohani di dalam kehidupan kita. Kita perlu rema yang Roh Kudus singkapkan bagi kita. Benar, kalau kita ingin, ya, mempunyai iman rohani, kita harus sadar bahwa iman rohani tidak dapat dihasilkan secara jasmani, ya. Sadarlah bahwa kita perlu mengisi diri kita dengan firman Tuhan dan Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Saat Roh Kudus memenuhi hidup kita, Dia pun akan mengurapi firman Tuhan yang kita baca di dalam kehidupan kita. Demikianlah kita dapat memenuhi diri kita dengan rema demi rema, ya, yang kita terima daripada Tuhan, ya. Pada akhirnya iman kita pun akan bertumbuh semakin kuat di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita menjadi seorang pembaca yang setia, yang dikasihi Tuhan, agar iman kita, ya, terus bertumbuh, karena iman rohani timbul dari firman yang diurapi oleh Roh Kudus, karena kita perlu mengisi diri kita dengan firman Tuhan dan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana saat pagi hari ini Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, menumbuhkan iman kami di hadapan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan selalu mengajar kami, selalu membentuk kami, di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Iman bertumbuh di dalam pembacaan firman Tuhan oleh Roh Kudus Allah yang bekerja, yang berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa, bersyukur di hadapan. Amin.